Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Hikam 019. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Zeko yang sedang mengendarai pesawat luar angkasanya untuk segera menuju ke bumi. Nah, di sini Zeko pun mendapatkan perintah dari pusat untuk menangkap seorang kriminal yang telah tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. Namun di sini Zeko lebih mementingkan perintah dari Bulma karena telah diancam dengan nama Vegeta. Nah, di sini Zeko pun benar-benar sangat kesal kepada Bulma karena dia selalu saja menggunakan nama Vegeta untuk mengancamnya. Nah, di sini Zeko yang kesal dia pun berniat untuk melampiaskan kekesalannya dengan cara menembak sebuah asteroid yang berada di sekitar tempat itu. Singkat cerita, Zeko pun telah sampai ke rumah Bulma. Nah, sesampainya di sana, akhirnya Bulma pun menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita dari Bulma di sini, Zeko pun akhirnya teringat sesuatu kalau di dekat planet bumi ada sebuah bintang dan di sana ada Juno sama yang bisa mengetahui semuanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zeko tanpa basa-basi, di sini Bulma pun berangkat untuk menuju ke tempat Juno sama bersama Zeko. Kemudian di sini mereka pun langsung berangkat meluncur untuk menuju ke tempat dari Juno sama. Singkat cerita, akhirnya di sini Bulma dan juga Zeko berhasil sampai ke planet Juno sama dan mereka pun melihat planet Juno sama yang cukup aneh. Setelah sampai ke kuil tersebut, mereka pun langsung disambut oleh penjaga kuil yang memiliki kepala cukup besar. Bukan hanya satu orang, di sini muncul 3 orang lainnya yang datang menghampiri Zeko dan juga Bulma dan menanyakan apa tujuan mereka datang kemari. Namun di sini para pelayan dari Juno sama pun mengatakan kepada Bulma kalau mereka harus memiliki janji kepada Juno sama sebelum bertemu dengannya dan mereka harus menunggu kabar dari Juno sama minimal selama 7 tahun. Tak lama kemudian di sini muncul satu alien yang berniat untuk menanyakan sesuatu kepada Juno sama juga. Nampak di sini alien itu adalah buronan yang sebelumnya diperintahkan kepada Zeko untuk menangkapnya. Nah, di sini alien itu yang melihat kalau ada polisi galaksi di tempat ini membuatnya benar-benar sangat panik dan segera bergegas untuk masuk bertemu dengan Juno. Bulma yang menyadari kalau dirinya tak bisa untuk bertemu dengan Juno, dia pun akhirnya berniat untuk kembali ke bumi saja. Nah, di sini Zeko yang tidak ingin mengecewakan Bulma, dia pun berniat untuk menangkap alien tersebut. Nah, di sini alien itu yang panik, dia pun membuat salah satu pelayan dari Juno sama menjadi tawanannya. Hal itu pun langsung membuat para pelayan yang lain pun menjadi sangat panik. Kemudian Zeko pun segera menghajar makhluk itu dengan menggunakan serangan yang sangat cepat dan juga amazing. Singkat cerita, setelah urusan dengan penjahat itu selesai, Zeko pun dan juga Bulma diminta untuk masuk bertemu dengan Juno sama sebagai bentuk terima kasih dari para pelayan karena telah berhasil menyelamatkan mereka berempat. Singkat cerita, di sini akhirnya Bulma bertemu dengan Juno sama dan ternyata bentuk dari Juno sama ini sama seperti para pelayan sebelumnya, namun hanya memiliki tubuh dan juga kepala yang jauh lebih besar. Nah, di sini mereka pun harus memberikan persembahan kepada Juno sama untuk bisa memberikan pertanyaan kepadanya. Nah, di sini Zeko pun mencontohkannya kepada Bulma, yaitu dengan cara menciumnya terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya.
Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Jeko kepada Juno sama membuat Bulma menjadi cukup kesal kepada Jeko. Kenapa Jeko malah menanyakan privasinya itu kepada Juno? Nah, di sini awalnya Bulma merinding untuk mencium Juno sama, namun mau tak mau Bulma harus melakukan hal tersebut demi bisa mendapatkan pertanyaan yang ia inginkan. Singkat cerita, setelah mencium Juno sama di sini, Juno sama pun akan memberikan 3 pertanyaan kepada Bulma karena Bulma adalah seorang wanita. Nah, di sini Bulma pun langsung menanyakan Super Dragon Ball kepada Juno sama. Kemudian Juno sama pun segera menjawab pertanyaan dari Bulma dan Bulma pun segera mencatat semua informasi yang ia butuhkan. では後に回答。今のはスーパードラゴンボールについて願い玉全部教えて。黄色の玉にはどの角度から特許を取得しているドラマオリジナルの構造でこの赤い人で7つを全て集め算し叶わぬ夢を待つ揃えられる時をじっ Singkat cerita, setelah Bulma mendapatkan informasi yang ia butuhkan dari Juno sama tentang bola naga, mereka pun segera kembali untuk menuju ke bumi. Nah, di sini Jeko pun yang telah mendapatkan informasi tentang data dari Bulma segera mengajaknya kalau data milik Bulma ternyata telah mengendur, hingga membuat Bulma kesal dan segera memukul Jeko. Kemudian setelah mereka sampai ke bumi, di sini Jeko pun menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Goku. Sementara itu Bulma pun menceritakan tentang informasi yang telah ia dapatkan dari Juno sama tentang K7 Super Dragon Ball yang tersebar ke berbagai alam semesta yang berada di galaksi ini. Nah, lama kemudian di sini Jeko pun menghampiri Bulma untuk berpamitan karena dia masih memiliki banyak misi dan dia harus segera kembali ke markas Galactic Petrol. Sebelum Jeko pergi, di sini Bulma pun memberikan sedikit oleh-oleh kepada Jeko, yaitu sebuah keju dan juga susu karena Jeko benar-benar sangat menyukainya. Setelah mendapatkan oleh-oleh dari itu, di sini Jeko pun berterima kasih kepada Bulma dan dia pun langsung pergi dari bumi. Singkat cerita, setelah Jeko pergi, di sini Goku pun bertanya kepada Bulma apakah yang dikatakan oleh Jeko tentang dada Bulma yang telah mengendur itu benar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Goku membuat Bulma benar-benar sangat marah dan menyangka kalau Jeko malah membocorkan privasinya yang sebelumnya dia tanyakan kepada Juno sama. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 019, channelnya anime masa kini.